يا معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله، اعلموا أن يومكم هذا يوم عيد الأضحى ويوم السرور ويوم المغفور، يوم أحل الله لكم فيه الطعام وحرم عليكم فيه الصيام، أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله، أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله، أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. اللهم صل على محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والحمد لله رب العالمين. اللهم قو الإسلام والإيمان من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وانصرهم على معاند الدين. رب اختم لنا منك بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Kullama labbal mulabbuna bi'idai rabbihimul karim. Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahi thumma alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, al-qail fi kitabihil karim, wa adhin fin nasi bil hajji ya'tuka rijala wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin 'amik. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، Allahu Akbar, walillahil hamd. Amma ba'd. Faya ayyuhan nas, ittaqullah, ittaqullaha haqqa tuqatih, wa la tamutunna illa wa antum muslim. Ma'asyiral hadirin jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Pada kesempatan yang mulia ini, marilah kita sama-sama meningkatkan kualitas keimanan ketakwaan kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menjalankan segala perintahnya dan tentu menjauhi segala larangannya. Ma'asyiral hadirin jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Hari ini mestinya saudara-saudara kita telah melakukan serangkaian acara pada Padang Arafah, Muzdalifah, dan juga Mina. Mereka kemarin melakukan wukuf. Mereka yang tidak bisa wukuf tidak sah hajinya. Maka pemerintah di sana menjalankan apa yang dinamakan safari wukuf. Ketika orang itu masih bernyawa, maka orang itu wajib melakukan wukuf.
karena wukuf ini tidak bisa dibadalkan pada orang lain. Ma'asyiral hadirin jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Kenapa begitu hebatnya orang-orang melakukan ibadah haji? Menunggu bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, ngantrinya begitu lama. Tapi ma'asyiral hadirin, ketika mereka melakukan atau ketika mereka dipanggil, kadang mereka tidak bisa menjalankan perintah itu. Mereka tidak bisa mengaplikasikan jawaban mereka yang ketika dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melalui Nabiullah Ibrahim, sebagaimana firman Allah yang berbunyi, wa'adzin fin nasi bil haji. Wahai Ibrahim, panggillah kepada seluruh umat manusia. Jawab Nabiullah Ibrahim alaihissalam, wahai Allah, suaraku tidak akan terdengar oleh seluruh umat manusia. Panggillah Ibrahim, panggillah. Aku yang akan menyampaikan panggilanmu itu. Maka Nabiullah Ibrahim alaihissalam setelah membangun Ka'bah Baitullah, beliau berdiri di atas Ka'bah, berdiri di atas batu. Batu itu pun mengangkat Nabiullah Ibrahim ke Jabal Abi Qubais, gunung yang paling tinggi di sekitar Ka'bah waktu itu. Ketika Nabiullah Ibrahim memanggil seluruh umat manusia dengan panggilan wahai umat manusia, Tuhanmu telah memiliki satu rumah, yaitu Ka'bah, maka berkunjunglah ke Baitullah untuk melaksanakan haji ataupun umrah. Maka ma'asyiral hadirin jamaah salat Idul Adha rahimakumullah, seluruh apa yang disekitar Nabiullah Ibrahim alaihissalam, gunung-gunung, langit, lapis ketujuh, bumi sampai debu pun semuanya ikut menjawab panggilan Nabiullah Ibrahim dengan satu jawaban, labbaik Allahumma labbaik. Termasuk kita ma'asyiral hadirin, kita yang masih di alam arwah waktu itu, ketika Nabiullah memanggil jawaban, apa jawaban kita? Ada yang menjawab 3 kali, ada yang menjawab 4 hingga 10 kali. Tapi ma'asyiral hadirin, na'udzubillah, ada yang menutup telinganya, ada yang lari dari panggilan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Mereka itu adalah orang-orang yang kafir dan musyrik. Kita mudah-mudahan dan alam arwah itu ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, paling tidak kita pernah menjawab panggilan Nabiullah Ibrahim itu, walaupun hanya sekali. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin jamaah salat Idul Adha rahimahullah. Maka di situ ketika umat manusia berkumpul, ma'asyiral hadirin, begitu dahsyatnya Ka'bah. Ada yang mengatakan, ulama-ulama tasawuf dan fasirin, seandainya Ka'bah itu tidak pernah diadakan tawaf di situ, seandainya tidak ada orang yang tawaf di sekitar Ka'bah, kemungkinan besar dunia pasti akan kiamat. Karena Ka'bah langsung berhadapan lurus dengan Ka'bah yang ada di langit, yaitu Baitul Ma'mur. Di situ para malaikat ma'asyiral hadirin melakukan tawaf setiap hari, setiap jam, setiap menitnya. Bahkan ketika setelah mereka melakukan tawaf, para malaikat itu 70 malaikat turun semuanya ke bumi untuk memberikan rahmat kepada umat manusia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sebagaimana firman Allah yang berbunyi, wa ij'alnal baita masabatan lin-nasi wa amna. Ketika kami jadikan Ka'bah itu tempat untuk berkumpul, tempat untuk mencari pahala-pahala, dan tempat untuk mencari ketenangan dan keamanan. Ketika Allah yang berbicara, ma'asyiral hadirin, tidak ada
sesuatu yang mustahil. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatun fi masjidi hadza, salat di masjidku yaitu Nabawi, khairun min alfi salat, lebih baik dari 1000 salat. Wa salatun fil masjidil haram khairun min mi'ati salatin min masjidi hadza, dan salat di Masjidil Haram lebih baik 100.000 ganjarannya, dan itu lebih baik dari masjidku ini. Kalau kita total masyaallah hadirin, 5 waktu kita sholat sehari semalam di Masjidil Haram di sekitar Ka'bah, itu sebanding dengan kita sholat berjamaah setiap waktu selama 10 tahun lamanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dan ma'asyiral hadirin, sholat di Masjid Nabawi ketika orang-orang menyerbu, ketika orang-orang berusaha untuk menunaikan arba'in, sholat di sana 3 bulan 10 hari, itu sama saja dengan kita sholat di Indonesia selama 10 tahun. Maka tidak heran Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ayat ini kepada kita, tidak diberikan kepada umat-umat sebelumnya. Wa idh ja'alnal baita, ketika kami Allah memberikan atau menjadikan Ka'bah ini masabatan, tempat untuk mencari banyak pahala, wa amna, dan tempat untuk mencari ketenangan. Maka di situ masyaallah hadirin, orang berebut untuk melaksanakan ibadah haji. Orang berebut untuk melakukan ibadah haji dengan berbagai cara. Saking begitu hebatnya haji itu. Ma'asyiral hadirin, jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ketika kita setelah melaksanakan tawaf, ma'asyiral hadirin, begitu hebatnya orang-orang berebut untuk mencium Hajar Aswad. Kadang kita tidak tahu ada apa, ada rahasia apa di balik itu. Kenapa kita seolah-olah diwajibkan untuk mencium Hajar Aswad? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada haji wada beliau mencium Hajar Aswad itu. Kemudian di belakang beliau, ma'asyiral hadirin, ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, ada Ali radhiyallahu anhu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencium Hajar Aswad. Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menangis begitu hebatnya hingga terdengar di telinga Umar bin Khattab. Maka Umar ketika melihat Rasulullah menangis, Umar pun ikut menangis, masyaallah hadirin. Lalu tangisan Umar bin Khattab terdengar oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah menengok ke belakang menanyakan, kenapa wahai Umar engkau menangis? Umar pun menjawab, aku tidak tahu wahai Rasulullah, karena aku melihat engkau menangis, aku pun ikut menangis. Di situ Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan bahwa di dalam Hajar Aswad itu, ma'asyiral hadirin, ada satu perjanjian antara Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kita yang diwakili oleh Nabiullah Adam alaihissalam. Apa perjanjian itu, ma'asyiral hadirin? Perjanjian yang tidak bisa kita lupakan, bahwa Allah mengambil sumpah pada kita, tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Firman-Nya yang berbunyi, wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim, dan ingatlah wahai manusia, wa idh akhadha, ketika Tuhanmu mengambil sumpah janji kepada anak keturunan Adam, min bani adama min zuhurihim dzurriyyatakum, diambil dari tulang rusuk belakang, dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ashhadahum ala anfusihim, dan Allah mengambil sumpah di atas orang-orang itu. Alastu bi rabbikum, apakah aku ini bukan Tuhanmu, kata Allah. Mereka menjawab, qalu bala syahidana. Mereka menjawab, iya,
Engkau adalah Tuhan kami, Tuhan yang tidak boleh dipersekutukan dengan apapun. Dan perjanjian itu, ma'asyiral hadirin, ditulis oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan disimpan di Hajar Aswad itu. Maka wajar ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencium Hajar Aswad itu, Rasulullah menangis bahwa di situ beliau pernah mengucapkan ikrar tidak ada yang patut disembah kecuali Allah, dan ikrar itu diwakili oleh Nabiullah Adam alaihissalam. Ma'asyiral hadirin jamaah salat Aidil Adha rahimahumullah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kebesaran Islam tidak terpancar hanya ketika orang melakukan ibadah haji. Ibadah haji itu, ma'asyiral hadirin, dikatakan oleh sebagian ulama sebagai ibadah Aidul Qurban. Ibadah itu dilakukan oleh nenek moyang kita terdahulu. Siapa itu, ma'asyiral hadirin? Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan kakek beliau Muhammad, yaitu Abdul Muthalib. Mereka dijuluki oleh orang-orang kafir Quraisy, ma'asyiral hadirin, ana ibnu Dhabihaini, saya adalah anak dari dua orang yang tukang penyembelih. Nabiullah Ibrahim alaihissalam, ma'asyiral hadirin, ketika bernazar memiliki seorang anak laki-laki, jangankan apa harta, anak pun ketika diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau Allah yang memerintahkan, pasti akan aku ikuti perintah itu. Dan yang kedua adalah, ma'asyiral hadirin, Abdul Muthalib, ketika beliau diberikan seorang cucu yang begitu gantengnya, begitu hebatnya, Rasulullah Muhammad SAW, ia menyembelih 1.000 unta. Ketika kita teruskan, ma'asyiral hadirin, dengan uang saat ini, dianggap rata-rata unta itu berharga 30 juta per ekornya, paling murah dikalikan 1.000, maka akan ketemu angka 30 miliar. Maka begitu hebatnya keluarga Rasulullah SAW. Maka ketika kita mengikuti sunnah beliau, dengan setiap tahunnya mengorbankan 1 ekor kambing, dengan setiap tahunnya mengeluarkan 1 ekor sapi, itu adalah satu sunnah yang patut dilestarikan. Ma'asyiral hadirin, sunnah ini membuat seluruh dunia geger. Sunnah ini membuat seluruh umat manusia yang beragama Islam menjadi gembira, karena hari ini kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diharamkan untuk puasa. Maka di sini Allah menguji takwa kita. Apakah harta yang kita miliki akan kita pegang selalu? Apakah ketika ada momen seperti ini, apakah kita terus akan berkorban? Ma'asyiral hadirin jamaah salat Aidil Adha rahimahumullah. Maka orang yang berkorban bukan sekedar mendapatkan pahala, tetesan darah yang mengalir dari hewan kurban itu, setiap tetesnya akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bidadari-bidadari yang akan menanti kita di surga kelak. Setiap bulu yang ada di sapi atau hewan itu, Allah hitung dengan kebaikan-kebaikan. Maka orang yang berkorban, pantas saja Allah berikan banyak rizkinya. Karena apa? Karena di dalam hatinya, ma'asyiral hadirin, ia ingin berkorban untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, ingin membahagiakan keluarganya, ingin membahagiakan umat Islam pada umumnya. Mudah-mudahan, ma'asyiral hadirin, kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kejembaran rezeki, agar kita bisa menunaikan ibadah haji ke tanah suci, dan kita bisa berkorban pada setiap tahunnya. Dan mudah-mudahan, ma'asyiral hadirin, Allah berikan kita di akhir hayat kita gelar husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr.
Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Kullama shalla 'abdun wa anhar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi hadana bi hidayati nabiyyihil karim. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا أن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين أعداءك أعداء الدين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. Bismillah. Oh, niku apa ya?